Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. At-Taubah ayat 100. Orang yang as-sabiqun dari al-muhajirin dan al-ansor. Demikian juga orang-orang yang mengikuti muhajirin dan ansor. Ittaba'uhum bi ihsan. Radhiyallahu anhum maradu'an. Mudah-mudahan Allah meridhai mereka dan mereka terus berusaha untuk mendapatkan keridhaan dari Allah. Wa'adda lahum jannat tajri tahtal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Nama Muhajirin dan Ansor itu nama dari Allah Subhanahu wa taala kalau bahasa kita. Atau nama yang diridhoi oleh Allah. Muhajir, orang yang hijrah. Orang yang terus berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Hijrah menjauhi kota Mekah dulu yang penuh dengan kemaksiatan, apalagi memang diusir untuk pergi ke Madinah mengikuti jejak langkah Nabi dan menolong perjuangan Nabi sebagai tonggak sejarah, sebagai tanda bahwa kita menjauhi kemaksiatan waktu itu. Wal Ansar, sahabat Ansar, sahabat yang selalu menolong perjuangannya Nabi, menolong kebenaran. Qila li Anas ibn Malik, ara'aita qawlan nas lakum al-ansar ismun sammakumullahu bihi am kuntum tud'auna bihi fil jahiliyah. Qala bal ismun sammanallahu bihi fil Qur'an. بين هذه الأخبار فكان يقول أول من أسلم من الرجال أبو بكر ومن النساء خديجة ومن الصبيان علي ومن الموالي زيد بن حارثة ومن العبيد بلال. فإن خديجة رضي الله عنها آمنت منذ جاء جبريل رسول الله في الغار. Siti Khadijah ini beriman sejak malaikat Jibril datang kepada Nabi di gua. Aslama Az-Zubair wa huwa ibnu Thaman sinin. Jadi kalau Nabi mendapatkan wahyu di waktu Nabi tahannus di Jabal Nur itu, oleh karena itu Jabal Gunung Nur itu karena dari situlah cahaya Al-Quran awal disampaikan di kota Makkah sana. Setelah Nabi berdoa kepada Allah agar diberikan solusi tuntunan. Bagaimana cara menuntun masyarakat dan keluar dari solusi riba, maksiat, kehidupan masyarakat yang semrawut, bertengkar. Wajadaka dhallan fahada. Sahabat Zubair itu waktu umur 8 tahun beliau masuk Islam. Sedangkan Sayyidina Ali, anna Aliyan aslama ibna sab'i sinin. Ada yang mengatakan Sayyidina Ali itu sejak disampaikan Islam, waktu itu Sayyidina Ali umur 7 tahun langsung beliau tidak ragu lagi masuk Islam. Antarik ahlil hadis anna kulla muslim ra'a Rasulullah fa min ashabi man sahiban nabi aw ra'ahu minal muslimin fa min ashabih. Tentang definisi sahabat ini banyak ya. Ada yang melihat dan menemani Nabi meskipun sebentar. Annahu kana la yu'addu sahabi illa man aqama Rasulullah sanatan aw sanatain.
Ada yang harus tinggal dengan Nabi setahun atau 2 tahun. Ada yang harus baru dianggap sahabat kalau dia pernah ikut perang sekali atau 2 kali. Wahadal qaul in sahha an Sa'id ibn al-Musayyib atau Musayyab yujibu alla yu'addu min as-sahabah. Jarir ibnu Abdullah al-Bajali aw man syarakahu fi faqdi dhahiri ma ishtaratahu fihim mimman la na'rifu khilafan fi addi min as-sahabah. Tapi yang jelas orang yang hidup di zaman Nabi beriman dan sampai meninggal beriman dan pernah bertemu dengan Nabi meskipun sebentar. Itu definisi tentang sahabat ya. Sedangkan tabi'i itu adalah orang yang menemani orang yang hidup dan pernah bertemu dengan sahabat. Itu namanya tabi'in. Da'u li ashabi fawalladhi nafsi biyadihi law anfaqa ahdukum kulla yawmin mithla uhud dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Ini penjelasan dari Nabi bahwa agar kita harus menjaga kerukunan sesama sahabat, sesama umat Islam. Ini Muslim 2541 dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri atau yang 2540 dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Tabi'in itu diantaranya seperti Sa'id ibnul Musayyib, Al-Qasim bin Muhammad, Urwah bin Az-Zubair. Itu termasuk tokoh tabi'in. Kana Atha mufti Mekkah, wal Hasan mufti Basrah. Itu. Jadi Atha itu mufti di Mekkah, Hasan itu mufti di Basrah. Sedangkan sekarang tabi'in, kalau tadi laki, sekarang tabi'in perempuan. Berarti at-tabi'ina minan nisa itu Siti Hafsah bintu Sirin. Nomor 2 Umrah bintu Abd. Itu tabi'in, perempuan. Jadi ada tokoh dari laki-laki, ada tokoh dari perempuan. Ada ustadzah, ada ustadz, ada bunyai, ada pak kiai, ada habaib, ada syarif, ada syarifah, ada sayyid, ada sayyidah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun wa min ahlil madinah maradu 'alan nifaqi la ta'lamuhum. Nahnu na'lamuhum sanu'adzibuhum marratain thumma yuradduna ila 'adzabin 'adzim. Dari A'rab itu orang Arab yang pendidikannya kurang, lingkungannya juga kurang, keilmuannya juga kurang, ada yang dia munafik. Atau meskipun punya ilmu, masih saja munafik itu dianggap juga kurang pendidikan, wawasan. Itu. Min ahlil Madinah, bahkan orang Madinah itu ada yang KTP-nya Islam tapi maradu ala nifaq. Masih tenggelam asik dengan kemunafikannya. Apalagi sekarang. La ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Yang tahu itu Allah. Tapi nanti Allah memberitahu ciri-ciri dan tandanya. Orang yang Quran masih turun, Nabi di tengah mereka masih munafik, itu dosanya 2 kali lipat. Jadi orang kalau faham tapi masih melakukan dosa, itu dosanya 2 kali lipat. Sama dengan bulan suci, kita masih melakukan dosa 2 kali lipat. Seperti sekarang ini kan bulan Dzulhijjah. Melakukan perbuatan baik 2 kali lipat. Maksiat 2 kali lipat juga. Di masjid, Mekah, Madinah. Jadi sanu'adzibuhum marratain tsumma yuradduna ila 'adzabin 'adzim. At-Taubah 101. Qala Ibnu Abbas bil amrad fi dunya wa 'adzabil akhirah. Famaradul mu'min kafarah wa maradul kafir uqubah. Oleh karena itu siksaan itu ada di dunia, ada juga di akhirat. Kalau orang mukmin itu sakit, itu menjadi kafarah penebus dosa. Yang penting kalau bisa jangan sakit. Kalau sakit, sabar sambil berobat. Ya berobat itu bertahap. Karena ada tubuh manusia itu yang tidak mampu kalau ada barang cairan dari luar berbentuk obat. Jadi harus misal
Di samping tubuh kita jaga stamina, imunnya, kekuatannya, supaya obat yang ada di dalam tubuh kita itu bisa mengobati dirinya sendiri. Demikian juga misal minum air hangat, wedang jeruk atau wedang jahe, kalau bisa sedikit gula atau enggak pakai gula, atau kopi, atau degan yang tidak pakai es, tidak pakai gula, itu airnya, atau hal-hal yang lain, sayur, buah, gitu kan. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. Ini At-Taubah ayat 102. Ada orang yang campur aduk antara perbuatan soleh dengan perbuatan sayyi'ah. Kalau bisa jangan begitu, harus cepat taubat gitu. Nazalat fi asyratin takhallafu an wasati Tabuk fa'uthaq sab'atu minhum anfusahum fi sawaril masjid. Nazalat al-aya fi Abi Lubabah al-Ansari khassa fi sya'nihi ma'a Bani Quraidah. Wa dzalika annahum kallamuhu fi nuzuli ala hukmillahi wa rasulihi fa asyara lahum ila halqihi yuridu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yadhbahum in nazalu falamma iftadaha taba wa nadima wa rabata nafsahu fi sariyatin min sawaril masjid wa aqsama la yat'ama wa la yashrab hatta ya'fu Allahu anhu aw yamuta famakatha kadhalik حتى عفى الله عنه ونزلت هذه الآية وأمر رسول الله بحله ذكره الطبري عن مجاهد وذكره ابن إسحاق في السيرة أو عبا من هذا وقال الشاب عن مالك نزلت وآخرون في شأن أبي لبابة وأصحابه وقال حين أصاب الذنب يا رسول الله أجاورك وأن خالق من مالي فقال يجزيك من ذلك الثلث وقد قال الله تعالى قل من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وروى ابن القاسم وابن وهب عن مالك والجمهور أن الآية نزلت في شأن المتخلفين عن وسوة تابوك وكانوا ربطوا أنفسهم كما فعل أبو لبابة. Dulu orang itu ya, di zaman Nabi itu, para sahabat, kalau merasa dia melakukan perbuatan yang kurang baik itu, segera taubatnya itu luar biasa. Memohon agar dosanya dimaafkan oleh Allah. Sampai ada yang mengikatkan diri di tiang. Kalau bisa jangan ya sekarang. Yang penting jangan melakukan dosa dan segera bertobat kalau bisa. Ada yang ingin hartanya diberikan semua sebagai tanda pertobatan. Lalu kita mau makan apa? Sebagian aja dan seterusnya. وعهد الله ألا يطلقوا أنفسهم حتى يكون رسول الله والذي يطلقهم ويرضى عنهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أقسم بالله لا أطلقهم ولا أنذرهم حتى أمر بإطلاقهم رغبوا عني وتخلفوا عن الوزن مع المسلمين فأنزل الله هذه الآية فلما نزلت أرسل Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fatlaqahum wa azarhum falamma atlaqu qalu ya Rasulullah hadhi amwaluna allati khallafatna anka فتصدق به بها عنا وطهرنا واستغفر لنا فقال ما أمرت أن أخذ من أموالكم شيئا فأنزل الله تعالى خذ من أموالهم صدقة الآية قال ابن عباس كانوا 10 أنفس منهم أبو لبابة فأخذ ثلث أموالهم وكانت كفارة الذنوب التي أصابوها فكان عملهم السيء والتخلف بإجماع من أهل هذه المقالة واختلفوا في الصالح فقال الطبري وغيره الاعتراف والتوبة والندم وقيل عملهم الصالح الذي عملوه أنهم لحقوا برسول الله وربطوا أنفسهم بسوار المسجد وقالوا لا نقرب أهلا ولا ولدا حتى ينزل الله عذرنا وقالت فرقة بل العمل الصالح وزوهم فيما سلم من رسول النبي صلى الله عليه وسلم. Ya, itu bentuk pertobatan orang dulu macam-macam ya. Berikutnya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'alim. Kalau di antara fungsi sedekah, kalau umum itu zakat, tutahhiruhum wa tuzakkihim, membersihkan luarnya, barangnya, zahirnya, dan wa tuzakkihim biha, membersihkan hatinya, wa shalli 'alaihim, doakan orang yang telah berbagi, inna sholataka sakanul lahum, doamu itu dapat menenteramkan mereka, wallahu sami'un alim. At-Taubah 103. Yaqulu Ibnu Adam,
Suatu ketika katanya Nabi bersabda, anak Adam itu besok teriak-teriak, mali, mali, hartaku, hartaku gitu. Yang ada di benaknya ngitung harta mulu. Sampai mau meninggal itu yang diingat hartanya, bukan syahadatnya, bukan bagaimana ke depannya. Wa innama lahu min malihi ma akala fa'afna. Hartanya itu yang dimakan itu loh. Dan yang habis itu, yang makan habis itu ya jadi harta kita, jadi daging bisa buat ibadah. Yang tinggal itu kalau nggak benar ya bisa jadi rebutan anak cucu, malah jadi sebab pertengkaran yang bisa membuat kita besok ditanya, kenapa anaknya jadi bertengkar? Ya dari sekarang udah harus disiapin itu, harus rapi. Tiba-tiba kita wafat, nah, semuanya udah rapi. Jadi ada simpanan buat anak, warisan, ada yang harus kita makan, pergunakan buat ibadah sedekah. Jadi harus begitu. Aula bisa atau pakaian yang kita pakai buat ibadah itu pakaian, sedangkan yang disimpan itu kalau kita udah meninggal, jangankan orang, keluarga aja nggak ada yang mau pakai itu, takut inget katanya. Masya Allah, dulu diminta uangnya segala macam, dipeluk. Begitu udah meninggal, jangankan orangnya, pakaiannya aja takut. Aula bisa fa'ablah. Yang kamu pakai buat ibadah itulah pakaian kamu. Au tasaddaqa fa'amdha. Ya, harta yang disedekahkan itu yang besok menemani. Muslim 2958, At-Tirmidzi 2342, 3354, An-Nasa'i juz 6 halaman 238, Ibnu Hibban 701, Ahmad juz 4 halaman 24. Lalu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ya'lamu annallaha wa yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'khudhu shadaqat wa annallahu wat-tawwabur rahim. Allah itu yaqbalu taubah. Kalau kita mau bertobat, Allah sangat senang karena itu baik untuk kita, baik untuk makhluk yang lain. Nah, wa ya'khudhu shadaqah. Allah kalau kita mau bersedekah, Allah menerima dengan senang hati, bukan untuk kepentingan Allah, kebaikan kita, kebaikan orang lain. Wa annallahu wat-tawwabur rahim. Allah itu membuka peluang agar kita jadi orang baik. At-Taubah 104. Lalu ada ungkapan begini. Innallaha yaqbalu shadaqata wa ya'khudhuha biyaminihi fayurabbiha li ahadikum kama yurabbi ahadukum muhrahu hatta innal luqmata la tasiru mithla uhudin wa tasdiqu dzalik. Wa huwa alladzi yaqbalu taubata 'an ibadihi wa ya'khudhu shadaqat wa yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. At-Taubah 104, Al-Baqarah 276. La yatasaddaqu ahadum bitamratin min kasbin thayyibin illa akhadallahu biyaminih. Setiap kita berbagi, sebelum sampai kepada orang yang kita bagi itu sudah diterima oleh Allah. Bukan berarti Allah punya tangan lalu Allah mengambil dengan tangannya terhadap sedekah kita itu. Karena kalau kita menafsirkan tidak pada tempatnya, nanti Allah itu bertangan kanan semua, tangannya dua, atau matanya satu, atau matanya lebih dari satu. Jadi maksudnya Allah itu menerima, lalu membalasnya dengan sebaik-baiknya. Bukan Allah bertangan, apalagi tangannya kanan semua. Jadi Allah tidak butuh tangan ya. Sama dengan begini, itulah perbedaan orang apa ya? Ada yang mengatakan tuh Salafi Wahabi, ada yang mengatakan Ahlus Sunnah. Sudahlah, nama itu tidak penting. Yang penting ada yang berbeda. Nah, perbedaan itu lebih kurangnya begini, tanpa kita harus menyalahkan, mencaci maki ya. Ya sudahlah, itu pilihan masing-masing. Selesai. Kalau ada pendapat, dalilnya mana, hadisnya seperti apa, cukup disampaikan tanpa kita harus menyalahkan, dendam, permusuhan, segala macam. Contohnya begini, kalau Allah dianggap punya tangan kanan semua, sama dengan Allah dianggap punya mata. Walitusna ala aini. Ainun itu mufrad, satu. Berarti Tuhan itu punya mata apa tidak? Lalu misal dijawab punya mata. Berapa matanya? Satu. Berdasarkan misal Quran surah Toha ayat 39. Karena ketika itu
ketika Nabi Musa itu walitusna ala aini. Apabila kamu takut anakmu itu dibunuh oleh Firaun dan koalisinya, maka coba taruh di tempat box yang rapi, yang bagus, yang tidak kemasukan air. Coba di air ditaruh, nanti itu akan berjalan dengan perjalanan air. Nanti pada akhirnya itu ditangkap, diambil oleh pembantunya Firaun dan koalisinya. Walitusna ala aini, mulai dari buat, menaruh, sampai dijalankan di air itu, sampai nanti diambil oleh pembantunya Firaun, sampai dirawat di rumah Firaun dan istrinya Asia, itu nanti atas eh, walitusna ala aini itu bukan Nabi Musa, bukan hidup di mata Tuhan, bukan. Karena Allah nggak butuh mata, yang butuh mata itu manusia. Tapi Nabi Musa itu segala sesuatunya dari awal sampai akhir itu atas pengawasan Allah dan perlindungan Allah. Kalau semacam orang, kan orang itu ada yang bekerja ya, ada yang bagian mengawasi gitu, mengarahkan. Jadi segala skenario itu Allah yang mengawasi, Allah yang melindungi. Bukan Allah bermata satu. Kayak Dajjal dong. Itu tentang kasus Nabi Musa. Kalau dijawab Allah itu matanya cuma satu, nggak benar juga. Karena buktinya di dalam Al-Quran surah Hud ayat 37. Jadi hati-hati ya, kalau orang memahami, belajar sendiri, baca sendiri, pahami sendiri, putusin sendiri, Al-Quran itu bisa kacau. Demikian juga As-Sunnah. Contohnya kalau ditanya, kalau tadi Tuhan misal matanya satu, berdasarkan Quran ayat 39. Padahal tidak begitu pemahamannya. Lalu nggak benar karena buktinya Tuhan itu matanya lebih dari satu, yaitu bi'ayunina. Ayun itu bentuk jamak dari ain. Contohnya ketika kasus Nabi Nuh, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Al-Quran surah Hud ayat 37. Nah itu, membuatlah kapal siapa engkau Nabi Nuh untuk mengangkut semua masyarakatmu supaya selamat dari banjir, banjir Covid, banjir kelaparan, ini orang supaya selamat gimana? Supaya diangkut semua. Bukan hanya pejabat saja, oknum pejabat saja yang punya bayaran. Sedangkan rakyat Covid-nya yang diselesaikan bukan dagangannya orang yang diambil lalu dilempar, ada yang disemprot, ada yang waduh segala macam. Wasnail fulka, membuatlah siapa kamu wahai Nabi Nuh al fulka kepada as-safina kapal. Biak yunina, bukan Nabi Nuh itu membuat kapal dengan mata Tuhan. Misal orang nyangkul dengan mata Tuhan, kan nggak mungkin. Orang buat kapal gergaji itu dengan mata Tuhan. Maksudnya itu bukan dengan satu mata, tapi dengan berbagai mata. Banyak berarti matanya. Bi'ayunina itu maksudnya bihifzina wari'ayatina. Dengan penjagaanku dan pengawasanku dan atas instruksi dan bantuan petunjuk dari aku. Mana bisa dia buat kapal kalau bukan atas petunjuk Allah. Kayunya seperti apa, bentuknya seperti apa. Jadi apalagi nanti itu tingkat, burung bagian di atas, lalu hewan yang apa di bawah, lalu manusia, begitu kan? Jadi kembali lagi, kalau begitu mata Tuhan ada berapa? Apa satu, apa banyak, apa kanan semua tangannya. Jadi Tuhan itu tidak butuh mata, tapi Allah itu bisa melihat. Allah juga tidak butuh tangan, tapi Allah itu punya kekuasaan. Maksudnya Allah menerima ridho dengan sodako kita. Kita setiap berbuat itu selalu diawasi, diketahui oleh Allah dan dibantu. Dan mohonlah bantuan pengawasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bahasa ihsan, ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yaraka. Lalu setiap detik kita merasa melihat Allah atau merasa selalu dilihat dan diawasi oleh Allah. Itulah di atas iman. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Jadi ketika memahami Al-Quran maupun hadis seperti ini, mohon sambil mendengarkan atau bertanya kepada ulama yang ahli. Karena nanti ada orang yang memahami, ya Tuhan punya tangan, kanan semua. Tuhan punya mata. Ya, jadi begitulah akhirnya. Ya tapi itu pilihan, kembali lagi. Padahal Allah sudah mengingatkan, laisa kamitslihi syai'u wa huwas samiul basir. Allah itu
Tidak sama dengan makhluk. Makhluk itu butuh tangan, butuh mata. Asy-Syura ayat 11. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, berikutnya inna shadaqata la taqa'u fi kafir rahman qabla an taqa'a fi kafis sa'il fa yurabbiha yurabbi ahadukum faluwahu aw fasilahu wallahu yudha'ifu liman yasha. Ya ibna Adam maribtu, ya ibna Adam maridtu falam ta'udni. Jadi kita membaca ungkapan-ungkapan seperti itu agar diartikan pada porsinya. Ditakwil kalau bahasa kita. Nah, yang biasa menakwil itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah atau Asy'ariyah. Cuma ada orang yang tidak suka kepada Asy'ariyah, menganggap bahwa Asy'ariyah itu Ahlussunnah wal Jamaah itu sesat. Ya tapi terserahlah. Itu masing-masing. Saya tidak mau dan saya tidak suka dengan saling menyesatkan seperti itu. Mending saya ambil ilmunya saja. Dalam hal tertentu orang ini hati-hati ya kita ikuti. Nanti kalau ada ilmu lagi yang orang lain juga hati-hati atau lebih hati-hati kita ikut ya. Ya karena kelas kalau kayak kami ini kan masih murid ya tinggal ngikutin guru aja lah. Kita anggap semua orang itu guru kita karena beliau-beliau ini lebih alim dari kita. Kita masih tahap belajar. Penjelasan seperti ini ada di Bukhari 1410, Muslim 1014 atau Muslim 2569 atau At-Tirmidzi 662. Hadis dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. At-Taubah ayat 105. Tugas kita berbuat. Biarin Allah nanti yang menilai, membalas dan mengarahkan. Tinggal kita berbuat saja. Apa susahnya berbuat sih? Cuma kalau kita nggak berbuat sama sekali, itu yang kurang pas. Jadi tetap berbuat, berusaha. Semampu kita aja. Jalan mengalir kayak air gitu aja. Nikmati hidup. Iya malu, berbuatlah. Fasayarallahu amalakum. Allah mau maha tahu kalau kita berusaha dan berbuat. Allah maha tahu, Rasulnya juga maha tahu, semua orang mukmin tahu. Nanti pastilah pada waktunya. Namanya kapal itu pasti berlabuh. Wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Wa akharuna murjauna li amrillah imma yu'adzibuhum wa imma yatubu alaihim. Wallahu alimun hakim. Ada yang diazab oleh Allah, ada yang bertobat. Ya, semuanya kita itu yang penting melakukan yang baik-baik. Pada saatnya kita akan mendapatkan balasan sesuai perbuatan kita saat itu. Wallahu yahkumu bidzawahir. Wallahu yatawalla as-sarair. Nahnu nahkumu bidzawahir. Wallahu yatawalla bis-sarair. Ini At-Taubah 105, 106. Insyaallah lain waktu kita bahas At-Taubah 107. Yang kami sampaikan bisa dicek di dalam Tafsir Al-Qurtubi juz 8 halaman 215 sampai 230 di sebelah dari kiri ke kanan. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.